Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan sesungguhnya saudara-saudariku semua, kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan terus memohon pertolongan kepadanya. Karena tidak mungkin kita ini bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, meraih kebahagiaan, mendapati keselamatan kecuali atas berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Maka segala puji hanya untuk Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak lupa ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, kita bersolawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, Bapak Ibu, ikhwati fillah, hafizakumullah, saudara-saudariku yang semoga selalu Allah jaga, Allah limpahkan rahmat kepada Anda semuanya. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas hadirnya kita di majelis ini dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada waktu yang terbatas kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan pelatihan dasar pembagian waris. Pelatihan dasar pembagian waris. Dan tema ini sangat urgent, Bapak Ibu sekalian. Selain tema ini sangat urgent, tema ini jarang diangkat, jarang dibahas. Maka daripada itu, mumpung bahasa kita ini, mumpung kita kaji bersama, kita pelajari bersama, jenengan catat, jenengan pahami baik-baik. Karena bisa dipastikan suatu saat jenengan akan butuh. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan mati. Dan kemungkinan besar kalau orang mati itu akan bersinggungan dengan warisan. Maka ilmu ini harusnya wajib dipelajari, tapi jarang dikaji. Akhirnya faktanya yang terjadi di masyarakat, ya banyak orang jatuh ke dalam kemaksiatan karena kejahilan itu, karena tidak belajar, karena jarang diangkat. Ya, maka pada kesempatan yang terbatas ini, yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, coba kita belajar bersama, jenengan pahami baik-baik. Kalau bisa dicatat, alhamdulillah dicatat. Dan saya pastikan kemungkinan besar ilmu ini akan bermanfaat untuk jenengan di masa yang akan datang. Baik, mukaddimah daripada pembahasan ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu tujuan penciptaan manusia, sebagaimana di surat Az-Zariyat yang kita dan anak-anak kita mungkin sudah hafal ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, ya, di akhir-akhir surat Az-Zariyat itu, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tujuan penciptaan kita itu untuk beribadah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan syariat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu tujuan penciptaan kita. Namun sayangnya, sebagian kaum muslimin berpikir terlalu sempit. Mereka berpikir bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, ibadah itu hanya sekedar
puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, haji dan umroh misal, atau menutup aurat bagi yang perempuan. Terkadang mereka berpikir hanya sebatas itu, padahal Bapak Ibu sekalian, mengamalkan Al-Quran itu termasuk bentuk peribadatan kita kepada Allah. Seluruh Al-Quran, selama ada beberapa hukum yang Allah wajibkan di sini di Al-Quran ini, maka melaksanakannya itu adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara banyak perintah peribadatan kita kepada Allah yang mungkin cukup banyak dan tidak mungkin kami sampaikan semua, salah satu di antaranya adalah membagi waris sesuai syariat. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, ketika seseorang meninggal dan status kita adalah ahli waris, membagi waris sesuai syariat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Membagi waris sesuai syariat bukan hanya sekedar bentuk bakti kita kepada orang tua, bukan. Lebih daripada itu, membagi waris sesuai syariat itu juga bentuk peribadatan kita kepada Allah. Namanya ibadah, barang siapa yang mengamalkannya dijanjikan surga. Allah yang mengatakan di surat An-Nisa ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Ketika Allah menjelaskan di ayat yang 11 dan 12 tentang bagaimana persentase dan pembagian waris, di ayat yang nomor 13 Allah mengatakan itu semua adalah ketetapan Allah. Perhitungan itu, ketetapan itu adalah murni syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang membagi waris itu sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, aturan yang Rasulullah SAW ajarkan, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata ketika kita membagi waris sesuai syariat, itu termasuk ibadah yang dijanjikan surga. Terkadang kita lalai. Padahal jelas Al-Quran ini bukan perkataan ulama, bahkan bukan perkataan Nabi, langsung perkataan Allah. Barang siapa yang statusnya sebagai ahli waris ini membagi waris sesuai syariat, Allah janjikan surga. Bahkan sampai Allah tekankan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi membagi waris itu termasuk apa? Bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, karena waris ini ibadah ya, yang hukumnya wajib, maka siapa yang meninggalkannya dihukumi sebagai pelaku maksiat. Sholat maghrib tadi wajib, siapa yang meninggalkannya pelaku maksiat. Ya, menutup aurat wajib, siapa yang meninggalkannya ya pelaku maksiat. Menafkahi istri wajib, siapa yang meninggalkannya tanpa udzur yang dibenarkan pelaku maksiat. Berlemah lembut terhadap istri wajib, siapa yang memukul wajah istrinya, kasar dengan istrinya, perkataan-perkataan yang kotor kepada istrinya, termasuk pelaku maksiat. Begitu pula waris ini Bapak Ibu. Siapa yang menyelisihi pembagian waris seperti yang Allah tetapkan, itu pelaku maksiat. Tapi ada tapinya ini, bukan hanya sekedar pelaku maksiat, bisa kufur kepada Allah Subhanahu, bahkan bisa kafir. Mohon maaf ya, ini mungkin agak berat, tapi terkadang perlu kami sampaikan, karena yang mengatakan bukan saya Bapak Ibu, Allah yang mengatakan di kelanjutan surat An-Nisa ayat yang 14. Tadi kan ayat 13, orang yang membagi waris sesuai syariat dijanjikan surga, itu ayat 13. Ayat ke-14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang menyelisih Allah dalam pembagian waris, siapa yang menyelisih Rasulullah dalam aturan-aturan pembagian waris, apa kata Allah? Allah yang berkata, bukan ulama, bukan nabi, Allah yang mengatakan. Apa kata Allah? Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka
bahkan kemungkinan bisa kekal. Kekal itu apa? Tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga. Loh kok bisa Ustaz? Jika kita baca tafsir ayat ini, mereka yang tidak membagi waris sesuai syariat itu ada dua kemungkinan. Ya, mohon maaf ini kalau saya menyampaikannya agak cepat ya, karena waktu kita terbatas. Pahami baik-baik. Mereka yang tidak membagi waris sesuai syariat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pelaku dosa besar. Karena setiap maksiat yang diancam dengan neraka itu adalah pelaku dosa besar. Kaidahnya seperti itu. Jenengan baca Al-Quran, kemudian disebutkan maksiat diancam dengan neraka setelahnya, maka itu dosa besar. Jadi kemungkinan yang pertama, orang yang tidak bagi waris sesuai syariat itu pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu adabnya hampir sama dengan orang kafir, hampir sama. Yang membedakan apa? Orang kafir kekal, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Bedanya itu. Tapi status siksanya hampir sama, di neraka yang paling bawah. Oke, kita lanjutkan. Jadi gini contohnya. Ketika ada seseorang meyakini aturan waris yang dibuat oleh Allah, dia tahu kalau jatahnya perempuan itu adalah setengah dari jatahnya laki-laki. Dia tahu kalau seorang istri yang ditinggalkan suami itu jatahnya 1/8. Dia tahu. Tapi karena syahwat dunia, paham maksudnya ya? Karena ingin menguasai harta, jadi dia tidak membagi waris sesuai syariat. Ini pelaku dosa besar. Dia meyakini ayat Allah tapi tidak mengamalkannya. Itu pelaku dosa besar. Sedangkan kemungkinan yang kedua, itu kekal selama-lamanya di neraka kafir. Kok bisa? Ketika wayata'adda hududahu, sebagaimana firman Allah itu, mengingkari aturan Allah. Jadi kalau dibilang istri itu bagiannya 1/8, kemudian dia ngeyel, aturannya sopo? Aturan Al-Quran. Aku gak percaya. Wis kita ikut hukum negara saja, bahwa ada gonogini antara suami istri misalnya, ya, dan jatahku setengah dan lain sebagainya, itu bisa dihukumi kafir. Bedakan antara yang satu dan yang dua. Yang satu dia meyakini hukum Allah tapi tidak mau mengamalkan, itu pelaku dosa besar. Yang kedua tidak meyakini syariat Allah. Karena ijma ulama seluruh dunia Bapak Ibu, satu ayat saja diingkari kafir. Jadi jenengan mengingkari alhamdulillahirabbil alamin, jenengan bilang, ini bukan ayat Al-Qur'an, kafir jenengan. Lah jenengan mengingkari surat An-Nisa ayat yang 11 dan 12 ya kafir. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi ada dua dosa. Dosa yang pertama dosa besar, dosa yang kedua dosa yang menuju kekufuran. Maka ya paling tidak seandainya ada kerabat kita yang tidak mau membagi waris sesuai syariat, pastikan dia paling tidak itu jatuh pada dosa yang pertama saja. Mungkin karena syahwatnya, bukan karena mengingkari Al-Quran. Toib, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penting untuk kita pahami ya, bahwa membagi waris sesuai syariat itu adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah. Itu sebuah kewajiban, bahkan dijanjikan surga bagi pelakunya. Sebaliknya, mereka yang tidak bagi waris sesuai syariat diancam neraka, bahkan bisa jatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Thayyib. Sekarang kita tahu bahwa waris itu wajib dibagi sesuai syariat. Pertanyaannya bagaimana cara baginya? Saya ulang sekali lagi, ilmu tentang pembagian waris ini sangat urgent. Ya, karena cepat atau lambat mungkin jenengan akan membutuhkannya. Cepat atau lambat mungkin istri kita akan membutuhkannya, anak-anak kita akan membutuhkannya, karena kita tinggal mati. Ya, maka pastikan mereka melaksanakannya sesuai syariat dan dijanjikan surga, dan jangan sampai mereka menyelisih syariat dan diancam neraka. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa fase atau beberapa kiat agar kita ini membagi waris sesuai dengan aturan Allah. Dan kiat-kiat ini kami susun berdasarkan pengalaman kami memberikan konsultasi waris kepada jamaah. Ya. Kiat yang pertama, Bapak Ibu, ya, kiat yang pertama, ya, sebelum membagi waris, pastikan 4 hal itu sudah terrealisasikan.
Itu yang kiat yang pertama. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Sebelum kita membagi waris, pastikan ada 4 hal yang sudah terrealisasikan, sudah tertunaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu bagi waris. Maksudnya apa? Tidak boleh waris itu dibagi sebelum 4 hal itu dipastikan sudah terlaksana, sudah terrealisasikan, sudah tertunaikan. Apa 4 hal itu? Jika kita buka kitab-kitab fikih seperti ini tentang kitab waris ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini sangat recommended tapi bahasa Arab. Ini juga ada kitab waris yang ditulis oleh Ustadz Aminur Baiz hafizahullah taala. Ini juga sangat recommended. Ini bahasa Indonesia, bisa dibeli di rumah ya, nanti dibaca, dipelajari, dan mungkin bisa menjadi pedoman kita ya dalam aplikasi pembagian waris keluarga kita. Toib. Dan ternyata di semua kitab hampir sama. Jadi sebelum membagi waris harus ada 4 hal yang dipastikan sudah tertunaikan, sudah terrealisasikan. Apa 4 hal itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perawatan jenazah atau persiapan jenazah. Bahasa Arabnya mu'anita jihis. Jadi waris itu haram dibagikan sebelum jenazah itu benar-benar sudah dipastikan perawatannya itu selesai. Bahkan seandainya Bapak Ibu ada pihak keluarga yang keberatan untuk menyumbang uang dalam proses perawatan jenazah itu, maka harus diambilkan dari harta mayit terlebih dahulu. Oke, di Mojokerto mungkin perawatan jenazah tidak seberapa Bapak Ibu, paling bayar tukang gali kubur ya kan dan sebagainya paling habis 1 juta lah gitu. Tapi di Jakarta enggak. Di Jakarta bisa sampai 7 juta, bisa sampai 10 juta gitu. Karena tanah makam di Jakarta itu bayar, bahkan kontrak. Semerap jenengan kalau tanah makam di Jakarta itu kontrak. Jadi tiap tahun bayar. Jika nanti nunggak sekian tahun, nisannya itu loh diambil. Itu makam di Jakarta gitu ya. Kalau di sini kan enggak ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi di Jakarta itu orang mati masih bayar sewa. Ya, jadi kalau enggak dibayar sewanya, nanti sekian tahun sudah nunggak, berarti dianggap ahli warisnya sudah tidak mau menjaga makam ini, nisannya diambil, ditindih dengan mayat yang lainnya. Hampir semuanya di Jakarta seperti itu. Nah, misal habisnya 8 juta, maka diambil dari harta mayit terlebih dahulu. Kecuali ada ahli waris yang lainnya, udah nggak usah diambil dari harta mayit, nggak usah diambil dari harta peninggalan mayit, saya saja yang mensupport, oke, nggak ada masalah. Tapi tolong dipastikan perawatan jenazah sudah selesai terlebih dahulu. Itu yang nomor pertama. Nomor yang kedua adalah hutang yang berkaitan dengan objek warisan. Ini harus terrealisasikan terlebih dahulu. Toib, tulis saja dulu, nanti penjelasannya belakangan. Hutang yang berkaitan dengan objek warisan, saya berikan contoh. Mobil cicilan kurang 6 bulan. Ya, misal ini ada orang tuanya itu, bapaknya itu nyicil mobil kurang 6 bulan, kurang 6 kali cicilan. Maka yang harus ditunaikan terlebih dahulu adalah Bapak Ibu menyelesaikan hutang cicilannya dulu tadi. Kenapa? Karena mobil itu adalah objek warisan, itu paham. Ya, jadi melunasi ya hutang yang berkaitan dengan objek warisan. Contoh, misal rumahnya belum lunas, misal mobilnya belum lunas, ya, misal tanahnya belum lunas. Yang penting berkaitan dengan objek warisan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, hutang kepada Allah atau kepada sesama manusia. Itu yang nomor 3. Ya. Hutang kepada Allah atau kepada sesama manusia. Ustadz, apakah mungkin seseorang punya hutang kepada Allah? Mungkin sekali.
Contoh apa? Zakat. Ya. Jadi misal suami ibu meninggal dunia, uang yang di tabungan itu sudah mencapai nisab, maka sebelum dibagi waris, keluarkan dulu zakatnya. Jangan dibagi buat istri dan anak-anaknya, nggak boleh, haram. Karena apa tadi? Ya, di awal kami sampaikan ulama sepakat 4 hal ini harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Salah satu diantaranya adalah hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah misal zakat. Contoh yang lainnya, hutang kepada Allah misal nadar. Dia bernadar, ya, tapi belum terlaksana. Itu hutang, ditunaikan terlebih dahulu. Contoh yang lainnya kafarat. Misal kita dulu pernah melanggar sumpah dan belum membayar kafarat, bayar dulu kafaratnya. Misal fidyah bagi wanita, bayar dulu fidyah. Ya, jadi pastikan hutang kepada Allah itu selesai terlebih dahulu. Jadi misal zakat, ya, kemudian kafarat, nazar dan lain sebagainya. Hutang kepada sesama manusia. Jadi hutang kepada sesama manusia itu Bapak Ibu sekalian, ya, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagi waris. Nggak boleh. Misal ayah kita punya hutang kepada si fulan 20 juta, belum lunas, maka nggak boleh kita jual rumahnya, kita bagi waris, sedangkan hutangnya kepada si fulan tadi tidak dilunasi. Haram, dosa semua itu ahli warisnya itu, ya. Jadi selesaikan hutang si mayit terlebih dahulu kepada sesama manusia, ya. Nah, sekarang saya berikan sebuah permasalahan. Permasalahan ini sering terjadi di masyarakat. Jenengan ingat, kalau perlu jenengan tulis, ya. Misal ya, ayah kita punya hutang ke kita 50 juta. Mungkin dulu buat beli mobil, mungkin dulu buat bangun rumah. Ayah kita punya hutang ke kita 50 juta. Kemudian meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Maka pendapat yang kuat menurut madhab Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Hanafi, dikeluarkan dulu hutangnya. Jadi berhak kita nagih, gitu. Bukan berarti kita mata duitan, bukan berarti kita perhitungan dengan orang tua, tidak. Memang itu hak kita. Kalau kita mau tagih boleh. Bagaimana cara nagihnya? Harta warisan tadi itu dikurangi 50 juta terlebih dahulu, baru dibagi waris. Jadi nanti jatah kita itu adalah jatah waris plus 50 juta. Paham yang saya sampaikan, Ji? Paham ya? Ya, jadi kalau orang tua punya hutang ke anaknya, maka sebelum dibagi waris, anak itu harus mendapat jatah pelunasan hutang terlebih dahulu. Baru setelah itu ditambah dengan jatah warisannya. Ini menurut madhab siapa? Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan madhab Maliki atau mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dianggap lunas, tapi pendapat yang paling kuat adalah tetap dihitung boleh. Ya, jadi contohnya seperti itu. Tadi si anak punya utang 50 juta, si bapak punya utang 50 juta, maka jatah si anak adalah 50 juta plus jatah warisannya. Ya, 50 juta plus jatah warisannya. Begitu pula seandainya si anak punya hutang sama orang tuanya. Ya, berarti kalau si anak punya hutang kepada orang tuanya 20 juta misal, berarti jatah warisnya dia dikurangi 20 juta, dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Itu hutang kepada sesama manusia, bahkan kepada anak, itu masih diperhitungkan. Kemudian yang nomor 4, ya, yang terakhir sebelum seorang bagi waris, dan nomor 4 ini yang paling sering masyarakat kita salah, yang mohon maaf membuat mereka jatuh daripada mengkonsumsi harta yang haram. Mohon maaf ya Bu, Bapak, kalau jenengan tersinggung ya. Tapi ini syariat, tugas saya itu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan apa yang enak didengarkan. Saya ulang sekali lagi ya, tugas kami sebagai seorang ustadz
adalah menyampaikan kebenaran agar jenengan itu selamat dari neraka. Tugas ustadz bukan menyampaikan apa yang enak didengarkan oleh jamaahnya. Kalau ada ustadz cuma menyampaikan apa yang didengarkan, apa yang enak didengarkan oleh jamaah, tinggalkan ustadz kayak gitu. Ya, karena ustadz yang benar adalah menyampaikan kebenaran supaya apa? Jamaahnya itu terhindar dari neraka. Gitu loh. Dan yang nomor 4 ini mungkin banyak di antara kita ini akan kena, akan tercubit, akan tergelitik, akan tersinggung dengan pembahasan nomor 4 ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, sebelum pembagian warisan itu dilaksanakan, yang harus dipastikan terlaksana adalah wasiat. Ya. Jadi wasiat ini wajib direalisasikan, wajib ditunaikan sebelum pembagian warisan. Masalahnya Bapak Ibu, masyarakat kita tidak paham terkait fikih wasiat. Itu yang jadi masalah. Jadi masyarakat kita ini tidak terlalu paham terkait fikih wasiat. Ada beberapa fikih wasiat yang harus kita pahami. Contoh diantaranya hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Nasai dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris, kata Rasulullah. Allah itu telah menetapkan seseorang itu mendapatkan jatahnya masing-masing. Ini ketetapan Allah, gak bisa diganggu-gugat. Maka Rasulullah mengatakan wala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Saya ulang sekali lagi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadisnya sahih dan diterima oleh mayoritas ulama dan dijadikan sebuah kaidah. Jadi saya ambil permisalan biar jenengan memahaminya dengan baik. Ketika orang tua kita bilang, nak, nanti kalau aku mati, rumah ini buat ibumu, jangan dijual, jangan dibagi, rumah ini buat ibumu, ruko yang sana buat kamu, ya, ruko yang sana buat kamu, cocok buat kamu gunakan usaha, ya, nanti kamu kembangkan usahamu di sana bagus. Nah, rumah dia, ya, rumah yang di sana buat adikmu, kasihan, adikmu masih ngontrak, ya. Jadi nanti kalau aku mati, rumah ini buat ibumu, ruko yang itu buat kamu, anaknya 2 misalnya, rumah itu buat, ruko itu buat kamu. Nah, rumah yang di sana buat adikmu, adikmu masih ngontrak, kasihan. Maka Bapak Ibu, jika kita mau menjalankan syariat Islam ini dengan benar, maka wasiat yang seperti itu batal, tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Karena ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Jadi istri itu ahli waris kalau suaminya mati, atau sebaliknya, suami itu ahli waris kalau istrinya mati. Anak ya jelas ahli waris. Maka wasiat kepada ahli waris itu batal. Lah terus kalau kasusnya seperti itu Ustadz, bagaimana? Ya rumah tadi, ruko tadi, dan rumah yang satunya dibagi secara perhitungan waris, bukan menunaikan wasiat bapaknya tadi. Barang siapa yang menunaikan wasiat bapaknya, bapaknya dosa, anak-anaknya dosa juga, mengkonsumsi harta yang diharamkan. Jadi orang yang tidak membagi waris sesuai syariat itu, selain dia menyelisih syariat Allah, dosa yang kuadrat, yang lainnya adalah bisa jadi dia mengkonsumsi harta orang lain. Ini repot, mengkonsumsi harta orang lain, dosanya kuadrat gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang seperti itu tidak boleh ditunaikan. Beda kalau bapaknya bilang, nak, nanti kalau aku mati, rumah ini kamu jual, kemudian hasil penjualannya bangunkan masjid, sumbangkan ke masjid itu. Hasil penjualannya sumbangkan ke pondok pesantren itu. Wajib ditunaikan. Kenapa? Karena wasiat untuk non ahli
waris. Tapi syarat yang lainnya kata Rasulullah SAW, wasulusu kasir, tidak boleh lebih dari sepertiga. Gitu maksudnya. Jadi kalau rumah itu tadi itu dikonversi uang, dikonversi jatah warisannya tidak sampai sepertiga, maka boleh ditunaikan wasiatnya. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, cuma sepertiga saja yang dibuat bangun masjid atau bangun ponpes itu tadi. Jadi wasiat untuk non ahli waris boleh. Wasiat untuk anak angkat boleh. Jadi orang tua pengen ngasih hak wasiat kepada anak angkatnya, boleh apa tidak? Boleh justru. Kenapa? Karena anak angkat bukan ahli waris. Jadi nanti kalau aku mati, rumah ini buat kamu. Boleh apa tidak? Boleh, selama rumah itu tidak sampai sepertiga. Mengapa? Karena dia anak angkat. Non ahli waris wasiat itu maksimalnya sepertiga. Lah terus 2/3 dilarikan kemana Ustadz? 2/3 kepada saudara-saudarinya. Ya, karena saudara-saudarinya itu adalah asobah. Dia tidak punya anak misal, cuma punya anak angkat dan saudara-saudari, maka 2/3 buat saudara-saudarinya, sepertiganya buat anak angkatnya itu. Pernah datang ke sini Bapak Ibu, seorang wanita bilang, Ustadz, saya punya orang tua angkat. Kemudian orang tua angkat saya itu bilang, rumah ini untuk kamu. Maka bagaimana statusnya Ustaz? Saya ini yang merawat orang tua angkat saya sampai orang tua angkat saya meninggal dunia. Jawabannya, mohon maaf, karena Ustadz itu adalah tugasnya menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan apa yang enak didengarkan. Ya, saya sampaikan apa adanya. Mohon maaf Ibu, jatah Ibu hanya sepertiga dari rumah itu. Jadi misal rumahnya 600 juta, jatah ibu cuma 200 juta. Yang 400 juta harus ibu susui ke saudara-saudari orang tua angkat ibu. Ya memang harus seperti itu. Lah terus bagaimana kalau seandainya kita mau rumah ini tadi itu diberikan kepada anak angkat kita semuanya? Caranya dihibahkan ketika masih hidup. Jadi ketika masih hidup dibalik nama atas nama anak angkat, ini boleh, namanya hibah, sah. Tapi kalau sampai mati masih atas nama orang tua angkatnya, maka pembagiannya anak angkatnya cuma sepertiga. 2/3 lari ke saudara-saudarinya. Inilah yang banyak kesalahan terjadi di masyarakat. Mohon maaf sekali. Banyak ustadz-ustadz di Mojokerto juga salah masalah ini. Loh kenapa? Ya karena banyak orang datang ke rumah kami sudah tanya sama ustadz yang lain. Jadi sama ustadz yang lain itu langsung dihitung warisnya. Padahal, saya ulang sekali lagi, sebelum kita membagi waris, pastikan 4 hal ini tertunaikan dengan baik. Dan diantaranya adalah urusan wasiat. Banyak beberapa ustadz di Mojokerto ini salah masalah wasiat itu tadi. Ya, jadi beberapa ustadz di Mojokerto ini fatwanya mereka ketika orang tuanya bilang gitu dilaksanakan, itu salah, menyelisih syariat. Jadi nggak boleh ditunaikan. Nanti malah membuat orang tua kita berdosa. Jadi wasiat itu boleh kepada non ahli waris dan syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga, dan wasiat kepada ahli waris hukumnya batal. Pertanyaannya, banyak nggak orang tua dulu yang pesennya kayak gitu? Banyak. Nak, yang ini buat kamu, nak, yang ini buat adikmu, nak, yang ini buat ibumu. Mohon maaf, yaitu kekurangan mereka daripada ilmu agama. Maka pastikan kita tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Karena sebagaimana orang tua itu pasti pengen anaknya jauh lebih baik, maka jadilah orang yang lebih baik daripada orang tua jenengan, khususnya dalam permasalahan waris ini. Thayyib. Jadi kalau keempat hal tersebut sudah dipastikan clear, perawatan jenazah, hutang yang berkaitan dengan objek warisan, hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama manusia, kemudian perkara wasiat ini sudah clear, maka baru ya dilaksanakan pembagian waris. Bapak Ibu sekalian, ya, pembagian waris ini sederhana. Terkadang banyak sebagian masyarakat kita ini alergi dengan pembagian waris.
Dipikir orang pembagian waris itu mata duitan, bukan. Justru bagi waris ini mengamankan saudara kita daripada kemaksiatan. Kenapa? Bayangkan kalau waris belum dibagi, kemudian ahli warisnya ada yang sudah mati lagi. Waris belum dibagi, ahli waris yang lainnya sudah ada yang mati. Hitungannya lebih susah. Ustadz ini gak iso hitung-hitungan, malah keliru kabeh. Bayangkan ada ibu-ibu datang ke saya, kemudian bilang, Ustadz, saya ini dulu pernah konsultasi waris kepada Ustadz Fulan. Hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kok saya ragu? Tolong dihitungkan lagi. Saya hitungkan, set, udah ada hasilnya. Loh, berarti keliru Ustadz. Ya keliru memang. Waduh, wis kadung gawe kuliah anakku Ustadz. Wah repot ini. Sawah wis didol gawe kuliah anake. Repot. Ya apa balekno duwite ya apa carane? Wis kadung didol payu buat muliahkan anaknya. Ada yang sudah dibuat umroh, tiba nih keliru ngitungi. Nah ini fakta loh ya. Saya tidak mengada-ngada. Orang datang ke rumah kami kok tanya, atau datang setelah kajian konsultasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini mending jenengan belajar. Ya, karena bisa jadi beberapa asatidah kita itu ya mungkin mereka paham daripada bidang yang lain, tapi untuk permasalahan ini kadang mungkin mereka kepleset gitu. Jadi kalau jenengan pengen merealisasikan waris ini dengan baik, amanah dari orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, maka pertama-tama tadi pastikan 4 hal itu sudah tertunaikan, dan urusan wasiat itu tolong jangan sampai menyelisih syariat. Ya, bahwa wasiat kepada ahli waris batal, hibah kepada ahli waris boleh, tapi hibah itu ditunaikan ketika masih hidup. Kalau sudah mati namanya wasiat, dan wasiat kepada ahli waris batal. Wasiat kepada non ahli waris wajib ditunaikan, tapi ada batasnya. Batasnya berapa? 1/3. Nah, karena hadis Rasul mengatakan wasulusu kasir, dan 1/3 itu sudah banyak, cukup 1/3 saja. Taib. Kemudian kita masuk pada pembagian waris. Nah, ini agak hangat ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membahas tentang pembagian warisan, ya, tolong dipahami baik-baik biar kita ini tidak terlalu aregi. Bagi waris itu tidak harus warisannya dijual. Ya, kadang-kadang orang mikir, wah, dikit-dikit bagi waris takut rumahnya dijual. Dikit-dikit bagi waris takut tanahnya dijual. Bagi waris itu bukan mesti dijual. Yang penting bagi waris itu adalah ahli waris tahu porsinya masing-masing. Pahami baik-baik. Ya. Jadi membagi waris tidak harus menjual objek warisan. Tapi membagi waris adalah ahli waris tahu jatahnya masing-masing. Misal ketika ayah saya meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris kecuali saya dan kakak saya, dan objek warisannya adalah sebuah rumah, maka membagi waris tidak harus dijual rumahnya. Enggak Bapak Ibu, enggak. Kan saya dengan kakak saya perempuan, pembagian warisannya adalah saya 2/3, kakak perempuan saya 1/3. Tapi membagi waris sesuai syariat itu enggak harus rumahnya dijual, kemudian nanti saya dapat 2/3, kakak saya dapat 1/3, tidak harus. Kalau kita sepakat enggak dijual dulu enggak masalah. Yang penting setiap kita paham porsinya masing-masing. Maka ketika rumah peninggalan orang tua saya itu disewakan, hasil sewanya saya 2/3, kakak saya 1/3. Itulah bagi waris sesuai syariat. Yang penting orang sudah tahu porsinya masing-masing. Jadi misal rumah itu disewa 6 juta per bulan, maka jatah per tahun 6 juta per tahun, maka jatah saya 4 juta, kakak saya 2 juta. Itu bagi waris sesuai syariat. Jadi bagi waris sesuai syariat itu enggak harus dijual rumahnya, enggak harus dijual tanahnya, enggak harus dijual sawahnya, enggak harus dijual perusahaannya, tidak harus. Yang penting ahli waris tahu porsi dan haknya masing-masing dalam jatah warisan itu ketika si mayit tadi sudah meninggal dunia. Ya, tapi kalau mau dibagi ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Misal itu berupa uang warisannya, misal itu berupa barang yang memungkinkan untuk dibagi, mobil, motor,
ya, atau mungkin perhiasan dan lain sebagainya. Taib, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang pembagian warisan, tentu saja tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Gak mungkin jenengan itu bisa ngitung waris dalam satu kali pertemuan, ya mustahil. Loh kok bisa? Lawang saya saja yang belajar pakai kitab bahasa Arab saja untuk memahami waris sesuai syariat dengan benar itu butuh waktu 1 tahun 2 semester dalam kurikulum kuliah gitu ya. Jadi 2 semester itu ya, 2 kitab tebal 2 semester ya, baru kita paham pembagian waris dengan detail, dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam sekali pertemuan jenengan, mohon maaf ya, tanpa bermaksud mengecilkan atau mengkerdilkan jenengan, mustahil untuk langsung bisa membagi waris sesuai syariat dengan detail, mustahil. Lah terus solusinya apa Ustaz? Kan kini cuma sekali pertemuan nih. Solusinya apa? Solusinya saya ajarin jenengan perhitungan waris yang paling sederhana. Ya, karena perhitungan waris itu yang dipelajari sampai 1 tahun itu biasanya kalau permasalahannya itu ribet. Misal warisan belum dibagi, ahli warisnya ada yang sudah mati, ya kan? Misal meninggal istrinya dalam masa iddah. Misal ya cucu itu dapat warisan atau tidak. Misal dia meninggal tapi masih memiliki ibu dan ayah dan lain sebagainya, itu agak ribet ya. Jadi tidak mungkin kami jelaskan dalam satu kali pertemuan. Jadi yang ingin kami jelaskan kepada jenengan paling tidak adalah perhitungan waris yang paling sederhana yang bisa jenengan terapkan di rumah atau dalam keluarga jenengan. Misal, saya berikan permisalan. Ketika seorang suami meninggal, yang biasa terjadi di masyarakat ini, ya, yang biasa terjadi di masyarakat adalah ketika seorang suami meninggal, dia itu meninggalkan istri dan anak. Nah ini bagaimana ngitungnya? Ini gampang kalau ngitung seperti ini. Nah jenengan saya ajari yang itu aja dulu. Jadi kalau suami meninggal, ya ahli warisnya itu istri dan anak. Bagaimana cara perhitungannya? Nah ini jenengan harus paham, karena gampang, sederhana. Kalau yang ruwet-ruwet baru nanti jenengan tanya ustadz gitu ya. Ya misal suaminya bujuni papat, ruwetin sampai ya, tanya ustadz aja ini. Ya, jadi ini yang paling sederhana saja, ya, yang sederhana saja. Jadi kalau seorang suami meninggal, ahli warisnya adalah 1 orang istri dan anak. Perhatikan anaknya. Saya ulang sekali lagi ya. Istrinya gampang ngitung istri, itu paling gampang ngitung istri. Ya, jadi kalau ada seorang suami meninggal, ahli warisnya adalah istri dan anak. Perhatikan anaknya. Seandainya dia memiliki anak laki-laki, maka bisa dipastikan ya, yang menjadi ahli waris hanya istri dan anaknya. Saya ulang sekali lagi. Ketika ada seorang suami meninggal dan dia memiliki anak laki-laki, maka bisa dipastikan yang menjadi ahli waris hanya istri dan anaknya saja, tanpa keluarga yang lain. Saudara-saudarinya nggak akan dapat, pamannya nggak akan dapat, ya, tidak akan dapat. Ya. Bahkan bapaknya bisa jadi nggak dapat. Kenapa? Karena masih punya anak. Masih punya apa? Masih punya anak. Lah terus bagaimana? Anak laki-laki ya, anak laki-laki. Karena kami maksud adalah masih memiliki anak laki-laki. Maka perhitungan sederhananya adalah ketika seorang suami meninggal, 1/8 itu untuk istrinya. 7/8 kalau dia memiliki anak laki-laki, tolong dipahami baik-baik ya. Kalau dia memiliki anak laki-laki, maka 7/8 itu akan dibagi rata untuk anak-anaknya. Misal 1 anak laki-laki, maka anak laki-laki itu mendapatkan 7/8. Misal 2 anak laki-laki, maka 2 anak laki-laki itu 7/8 dibagi 2. Misal 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka 7/8 itu dibagi dengan perbandingan si laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada jatah
anak perempuan. Udah sederhana. Ya. Jadi ya 7/8 itu akan hanya dimiliki anak-anaknya kapan? Ketika dia memiliki anak laki-laki. Kan anak laki-laki itu namanya apa? Asobah. Nah, jadi anak laki-laki itu asobah namanya. Jadi kalau kita memiliki anak laki-laki sudah pasti yang menjadi ahli waris itu adalah anak-anak kita dan istri kita. Begitu pula ibu. Misal ibunya meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris pasti bapaknya dan anak-anaknya kalau memiliki anak laki-laki walaupun cuma 1. Ya, jadi misal 5 anak, 1 laki-laki, 4 perempuan. Maka 7/8 itu dibagi 5 anak ini dengan perbandingan berapa? 1:2 antara laki-laki dan perempuan, gitu loh. Antara laki-laki dan perempuan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sederhana. Kapan? Ketika memiliki anak laki-laki. Ya, jadi 7/8 itu hanya akan lari ke anak-anaknya. Kalau sama-sama laki-laki berarti dibagi rata. Kalau ada laki-laki dan perempuan 7/8 itu dibagi dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuannya. Toib. Itu permasalahan yang ringan di masyarakat kita. Sekarang bagaimana Ustadz seandainya dia tidak memiliki anak laki-laki? Nah ini yang ingin saya ajarkan kepada jenengan. Paling tidak kita berhenti pada pembahasan ini saja. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak laki-laki statusnya itu adalah asobah. Jadi harta waris tidak akan lari kemana-mana. Cukup ke istri, ke suami dan anak-anaknya saja. Tapi ketika dia tidak memiliki anak laki-laki Bapak Ibu, mohon maaf, syariat itu ngaturnya memang seperti itu. Jangan buka di surat An-Nisa, Al-Quran yang menjelaskan. Ya, Al-Quran yang menjelaskan. Di surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12 dijelaskan bahwa wanita itu tidak bisa mengeksekusi semua sisa warisan. Karena wanita itu bukan asobah dan dia hanya mendapatkan jatah tertentu. Misal, seorang suami meninggal, ahli warisnya adalah seorang istri dan 1 anak perempuan. 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Maka apa yang terjadi? Istrinya dapat 1/8, anak perempuannya dapat setengah. 1/8 dan setengah. Sisanya berapa? Sisanya berarti kalau 8/8, 4/8, 1/8, 3/8. Ya, jadi seandainya ada seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya adalah 1 istri dan 1 anak perempuan, maka istrinya mendapatkan 1/8, anak perempuannya mendapatkan 4/8 karena setengah. 3/8 adalah hak saudara-saudarinya dengan perbandingan 2:1 kalau ada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dipahami, kalau kita hanya memiliki anak perempuan, maka warisan ayah tidak bisa dimiliki semuanya oleh ibu dan anaknya tadi, tidak bisa. Lari ke saudara-saudarinya. Maka solusinya, seandainya jenengan, waduh, dulurku saben dino ngibahin aku, pas aku kere gak tahu ditolong, enake aku sugih kok dhek dapat jatah warisan. Nah terus solusinya gimana? Balik nama ketika masih hidup. Nah, jadi dihibahkan ketika masih hidup, itu solusi. Jadi ketika masih hidup, anak perempuannya tadi rumahnya dibalik namakan atas anak perempuan, BPKB-nya mobil dikasihkan ke anak perempuan, perusahaannya dihibahkan kepada anak perempuan. Itu nanti kalau bapaknya mati semuanya jadi anak perempuan itu pemiliknya. Kapan? Kalau diberikan ketika masih hidup. Kalau sampai mati belum ada hibah, maka perempuan itu hanya mendapatkan setengah saja. Dan ini fakta real Bu di lapangan. Ada seorang istri kaya raya datang dengan anak perempuannya, cuma 1 anaknya. Jadi seorang istri dengan anak perempuan, istrinya kaya raya. Kemudian konsultasi dengan kami, Ustadz, ini kok pamanku ini kok kurang ajar. Dia bilang gitu. Loh, kurang ajar gimana? Jadi bapak ya, abi atau istilah dia ya, papanya meninggal dunia,
pamannya ini sering minta jatah duit pamannya. Ya, jadi dia punya paman, nggak tahu pamannya 1 atau 2, yang penting dia punya paman. Jadi ketika bapaknya meninggal, pamannya ini sering mendatangi rumah dia dan ibunya minta jatah duit. Bahkan kalau dihitung sudah puluhan juta, Ustaz. Udah puluhan juta Ustaz kami kasih, tapi sampai sekarang kok masih minta-minta. Baru saya tanya, mohon maaf kalau boleh tahu, papan jenengan itu ya meninggal, harta warisannya apa saja sih? Oh, ada perusahaan ini Ustaz. Ada perusahaan ini Ustaz. Oh, ada uang sekian Ustaz. Oh, ada mobil ini Ustaz. Oh, ada rumah ini Ustaz. Terus apa yang saya sampaikan ke dia? Yang zalim itu bukan pamannya ibu. Yang zalimnya ibu ini. Saya bilang, loh, kaget dia. Pamannya ibu itu nggak salah, nggak dosa. Yang dosa itu ibu ini dengan mamanya ibu ini yang dosa. Kaget dia. Loh, kok bisa Ustaz? Ya karena perhitungannya ketika seorang suami ini meninggal dunia, jatahnya ibu ini cuma setengah. Ibu kan anaknya dia ini, jatahnya ibu ini cuma setengah. Nah istrinya ini jatahnya 1/8. Lah 3/8 itu jatahnya paman ibu. Kalau ada perusahaan, ada rumah, ya ada tanah, ya puluhan juta gak cukup dong. Harusnya bisa sampai ratusan juta. Lah kalau ibu cuma ngasih puluhan juta, ya ibu yang zalim. Kaget dia. Nah ini seperti ini yang banyak terjadi di lapangan. Nah ini fakta. Ya. Itu kalau punya 1 anak perempuan. Kalau lebih dari 1, 2 ke atas, ya ini Allah yang bilang ya di surat An-Nisa. Nanti dilihat di surat An-Nisa halaman yang kedua itu ayat yang 11. Allah, bukan saya, bukan Nabi, Allah langsung yang ngasih peraturan itu. Kalau anak perempuan itu jumlahnya 2 lebih, maka jatah anak perempuan itu adalah berapa? 2/3-nya. Jatah anak perempuan itu berapa? 2/3-nya. 2/3 itu jatah anak perempuan, 1/8 jatah istrinya, sisanya jatah saudara-saudarinya. Dengan perhitungan kalau ada laki-laki dan perempuan 2/1. Nah itu Bapak Ibu yang mohon dipahami baik-baik. Jadi yang saya sampaikan ini langsung contoh kasus saja, biar langsung bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, jadi kalau jenengan punya anak laki-laki, nggak usah bingung. Nanti adalah anak laki-laki itu ya bisa menjadi asobah. Jadi nanti 7/8 dari harta kita ini bapak-bapak itu akan lari ke anak-anak kita dengan perbandingan laki-laki sama rata. Kalau dengan perempuan perbandingan 2/1. Apalagi kalau cuma 1 anak laki-laki, 7/8 milik dia semua. Ya. Tapi kalau kita tidak memiliki anak laki-laki, mohon dipahami, anak perempuan itu cuma punya jatah setengah kalau dia sendirian. Kalau dia 2 atau lebih jumlahnya 2/3. Lah sisanya lari ke saudara-saudarinya. Maka daripada itu solusinya, Bapak Ibu sekalian, solusinya, kalau kita punya anak perempuan dan harta kita itu pengen buat anak perempuan adalah dihibahkan ketika masih hidup. Karena kalau sudah meninggal hitungannya harta waris. Ya, jadi itu yang perlu dipahami baik-baik. Dan harta waris ini Bapak Ibu sekalian, durhaka atau tidak durhaka, jatahnya tetap sesuai perhitungan syariat. Saya ulang sekali lagi ya, durhaka atau tidak durhaka, jatahnya tetap sesuai dengan perhitungan syariat. Pernah ini ada kejadian ini. Ya. Perempuan cadaran datang ke kami. Dia 3 bersaudara. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Kemudian dia bilang, Ustadz, ketika orang tua saya ini sakit-sakitan menjelang wafat, yang ngurus itu saya, yang berbakti itu saya. Maka daripada itu orang tua saya bilang, nak, nanti tanah yang luas, tanah, gak tahu lupa saya itu, yang penting luas, mungkin miliaran harganya bisa jadi ya, karena saking luasnya. Nah dibilang itu orang tuanya itu kepada anaknya, nah nanti kalau aku mati itu ya tanah yang depan dari sana sampai sana itu milik kamu. Kemudian tanah yang di sampingnya itu dari sana yang sana itu gak terlalu mahal. Jadi yang paling mahal itu untuk anaknya perempuan yang berbakti tadi ketika orang tuanya sakit-sakitan. Pengennya seperti itu. Kemudian tanah yang sebelahnya itu yang agak ke belakang itu milik saudarimu, ya saudari perempuan. Kemudian tanah yang paling belakangnya kecil ya, itu milik kakak
lakimu. Kenapa? Kakak laki-lakinya durhaka. Ya, jadi pas sakit-sakitan gak diurus, ya gak disambangi, ya gak ditransfer duit mungkin ya. Ya. Jadi pengennya orang tuanya seperti itu. Tapi sudah disuruh balik nama, diurus ke kelurahan, paling tidak ada tokde dan lain sebagainya, ada bukti konkret, gak diurus-urus sampai orang tuanya meninggal. Kemudian datang ke kami konsultasi, bagaimana ini Ustaz? Maka kembali lagi pada kasus tadi, wala wasiata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka apa yang disampaikan orang tua itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi walaupun anak laki-lakinya itu durhaka, ya pas loro-loron sekarat gak tahu dijenguk sampai mati, tapi tetap jatahnya yang paling banyak. Ya, loh kenapa? Ya karena memang seperti itu. Jadi perhitungan waris itu bukan masalah durhaka atau tidak durhaka, ya, tapi mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka daripada itu, kalau pengen ngasih jatah yang lebih daripada jatah waris, hibahkan ketika masih hidup. Karena kalau tidak dihibahkan ketika masih hidup, runyam, ya, runyam, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahnya kita bersyukur, pengadilan agama kita ini mengadopsi perhitungan waris sesuai syariat. Jadi kalau ada sengketa, ya ada sengketa antar keluarga, bisa diangkat di pengadilan agama dan bisa dipastikan 90% keputusan pengadilan agama di Indonesia ini sesuai syariat. Saya tidak bilang 100% loh ya. Ya kurang-kurang dikit lah gitu. Loh kok bisa Ustaz? Ya karena ada beberapa yang ijtihad pemerintah. Ya, jadi ada beberapa itu yang mohon maaf ya kalau kami boleh mengoreksi, itu kok agak kurang cocok dengan aturan waris sesuai syariat. Jadi itu aturan pemerintah Indonesia. Jadi tapi enggak banyak. Ya sedikit lah beberapa kasus itu ijtihad pemerintah Indonesia. Ya paling bisa dikatakan 90 sampai 95% perhitungan waris di pengadilan agama itu sesuai syariat. Jadi nggak usah ragu-ragu. Seandainya ada sengketa, insya Allah akan hampir sama atau bisa jadi sama dengan perhitungan yang telah ditulis atau dihitungkan oleh ustadz-ustadz jenengan yang berkompeten akan hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Paling tidak jenengan paham bagaimana kiat-kiat menghitung waris sesuai syariat, ya. Tolong dipastikan 4 hal tadi itu terlaksana, baru perhitungan waris, ya. Dan perhitungan waris yang paling sederhana adalah memahami status anak. Jadi kalau memiliki anak laki-laki, maka tidak akan lari kemana-mana kecuali kepada anak-anaknya saja. Ya, jadi dibagi sama rata kalau anaknya laki-laki semua, atau dibagi dengan perbandingan 2:1 dari 7/8 itu, tapi karena dikurangi jatah istrinya tadi. Ya, tapi kalau tidak memiliki anak laki-laki, ya mau tidak mau harus diberikan jatahnya kepada saudara-saudari orang tuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, bolehkah Ustadz kita tidak membagi waris sesuai syariat? Jawabannya boleh ketika seseorang sudah memahami jatahnya masing-masing dan ridho. Saya kasih contoh kasus. Misal ada orang kaya punya anak perempuan 2. Ada orang kaya punya anak perempuan berapa? 2. Lah, paman-pamannya anak perempuan ini juga kaya juga. Harusnya kan 2 anak perempuan ini dapat jatah berapa? 2/3. Istrinya dapat jatah berapa? 1/8. Sisanya buat saudara-saudarinya. Karena saudara-saudarinya kaya, maka caranya dihitung dulu sesuai waris. Kemudian mereka paham jatahnya masing-masing. Misal dikatakan jatahmu itu sekian. Nah, kemudian dia bilang, oke, aku relakan jatahku ini untuk keponakanku. Nah, itu boleh. Ya, kapan? Setelah dihitung waris sesuai syariat. Jadi yang penting dihitung waris sesuai syariat dulu. Tapi kalau ujung-ujungnya nanti mau dibagi sama rata, nggak ada masalah. Yang penting sudah tahu jatahnya masing-masing dan ridho. Kayak saya tadi contohnya, saya dan saudari perempuan saya harusnya jatah saya 2/3, saudari saya 1/3 harusnya.
Tapi kalau kita sudah duduk bersama, sudah dikasih tahu, Mbak, jatahku 2/3, jatahmu 1/3. Ini perhitungan waris sesuai syariat. Tapi karena saya kasihan dengan kamu, Mbak, anakmu butuh buat biaya sekolah dan sebagainya, oke. Ya, jadi saya ikhlaskan, nanti rumah ini dijual, jatahnya saya 50%, kamu 50%. Boleh nggak? Boleh. Kapan? Setelah dihitung waris sesuai syariat dan orang meridokan jatah dia untuk ahli waris yang lainnya. Jadi itu sedikit ya tentang pembagian atau pelatihan dasar pembagian waris, karena nggak bisa kita sebutkan semua karena tentu saja butuh waktu yang cukup lama untuk memahami secara detail-detailnya. Paling tidak kalau ada kasus sederhana seperti tadi, jenengan sudah bisa memahami dan mempraktekannya dengan baik. Kalau yang agak ruwet dikit ya tanyakan ustaz. Kan kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jenengan enggak harus memahami semua ilmu agama. Ya, jadi kalau perkara-perkara yang seperti ini kalau jenengan enggak paham, masih bingung, boleh tanyakan pada ustadz. Tapi kalau yang dasar-dasar tadi, ya bisa lah dihitung sendiri. Ya, tapi kalau agak ruwet dikit, tanyakan pada ustadz. Karena memang kaidahnya itu kalau kita tidak tahu maka bertanyalah pada tahu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, nasihat dari kami, ya masalah waris ini ya banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang jatuh ke dalam kemaksiatan karena kejahilan, ya karena nggak paham masalah ini. Dan bisa jadi mungkin selama ini kok keluarga kita ini nggak berkah. Oh bisa jadi kok selama ini kok kita nggak dapat ketenangan. Oh bisa jadi kok selama ini kok doa-doa kita ini susah dijabah. Bisa jadi karena mungkin kita tidak menunaikan syariat Allah ini dengan baik sebaik-baiknya. Aku lu qouli hadza, apabila ada salah kata saya mohon maaf, atau sikap yang saya sampaikan, sikap yang saya lakukan yaitu kekurangan saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Mas. Kalau istri sudah dicerai serta istri apa? Sudah dicerai. Iya, terus? Beserta anaknya dapat warisan apa? Kalau istri sudah dicerai, saya tidak mau membahas masalah yang lebih detail ya. Kita anggap dia di luar masa iddah. Paham maksudnya ya? Ya, kita anggap dia di luar masa iddah. Jadi sudah dicerai dan di luar masa iddahnya. Maka ijma ulama dia tidak mendapatkan jatah waris. Saya ulang sekali lagi ya, seorang istri dicerai di luar masa iddah, ijma ulama dia tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Tapi anak-anaknya tadi dapat, walaupun anak-anaknya ikut istrinya, walaupun anak-anaknya durhaka sama dia, walaupun anak-anaknya dianggap oleh orang lain sebagai anak kandung, tetap dia memiliki hak warisnya. Ya, memiliki hak warisnya. Siapa itu? Anak-anaknya. Kalau istrinya ya tidak. Ya, tapi istri itu ya ketika dicerai dia wajib diberikan mut'ah. Mut'ah itu apa? Hadiah perpisahannya, itu jatah dia. Jadi mut'ah dari pengadilan agama itu dianggap sebagai hak yang dimiliki istri ketika berpisah dengan mantan suaminya tadi. Mut'ah, kalau sudah dikasih mut'ah ya sudah selesai. Loh, harta gono gini apakah ada dalam syariat Islam? Harta gono gini tidak ada dalam syariat Islam. Enggak ada. Jadi orang itu kalau ngurus harta gono gini, itu dia mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan, bukan harta dia. Mohon maaf, memang seperti itu. Lah haknya istri itu bagaimana kalau pisah sama suaminya? Mut'ah, bukan harta gono gini. Mut'ah itu yang ngatur pengadilan besarnya berapa. Saya ulang sekali lagi ya. Mut'ah itu yang ngatur pengadilan besarnya berapa nanti, tergantung tuntutan istri. Jadi harta gono gini enggak. Kapan ada harta gono gini? Ketika istrinya ikut kerja. Kalau istrinya ikut kerja, ada harta gono gininya. Jadi misal ya, dua orang ini suami istri usaha roti misalnya, usaha bakery misalnya. Dua-duanya kerja. Tapi kan kalau kerja kan bisa dilihat persentasenya. Suaminya misal persentase kerjanya 70%, ya kan? Istrinya kerjanya 30%. Nah, ini boleh dapat harta gono gini. Jadi nanti istrinya dapat 30% mantan istrinya itu. Sama seandainya nanti kalau seandainya dia nggak cerai misal, suami istri kerja bareng, ya buka usaha bareng,
bukan ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga dapatnya 1/8, nggak ada lebih. Tapi kalau dia kerja bareng, maka yang dilakukan adalah diambil jatahnya dulu, baru ditambah 1/8. Jadi kayak tadi contoh kasus ya, usaha bakeri bareng ya, dianggap keringatnya suaminya 70%, keringatnya istrinya 30%, maka ketika suaminya meninggal 30% disisihkan terlebih dahulu, kemudian 1/8 ditambahkan daripadanya. Jadi istrinya punya jatah berapa? 1/8 plus 30%. Kalau tidak cerai. Kalau cerai cuma dapat berapa? 30% tadi. Itu yang bisa dituntut. Kalau dia ibu rumah tangga tidak bisa nuntut apapun, yang bisa dituntut adalah mut'ah. Dan besar mut'ah itu tergantung keputusan pengadilan agama. Nah, nanti istrinya bisa ngajukan, aku pengen mut'ahnya 1 miliar. Ya terserah dia. Kan nanti kan pengadilan agama yang melihat hartanya laki-laki nih, ya. Memungkinkan nggak gitu? Kalau memungkinkan ya di ACC, kalau tidak ya tidak. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Misalkan ada seorang ibu yang sudah suaminya tidak ada. Apa seorang ibu? Iya, cerai sama suaminya. Iya, terus punya 2 anak. Iya. Kalau mau menghibahkan, misalkan salah satu anak saja yang dihibahkan dengan rumah, sama salah satu anaknya, apakah nanti ya anak itu yang dapat? Ya iya. Tadi saya di Jombang itu pun seperti itu konsultasinya. Ya, mohon maaf ya. Ada salah satu anak lebih berbakti kepada orang tuanya daripada anak yang lain. Jika dibalik nama ketika masih hidup, maka hibahnya sah. Dan gak bisa dituntut, bahkan di pengadilan jenengan tuntut kalah. Ya, kenapa? Karena dia merasa ini berbakti, yang ini kurang berbakti, atau mungkin kacamata dia ini lebih membutuhkan, ini tidak terlalu membutuhkan. Jadi apakah sah-sah? Tapi ingat ya, hibah itu harus ada serah terima. Kalau hanya lisan saja tidak sah. Hadisnya riwayat Imam Malik di kitab Al-Muwatta. Jadi Abu Bakar pernah berbicara kepada Aisyah, nanti itu ya kurma itu ya yang sudah panen itu milikmu. Mau dihibahkan ke Aisyah tapi belum serah terima. Kemudian Abu Bakar sakarat, kemudian meninggal, maka kurma tadi itu yang belum dikasihkan kepada Aisyah dihitung waris. Jadi hibah yang belum diserah terimakan, contohnya tadi itu yang saya kasih contoh yang 3 orang ya, 1 anak perempuan yang berbakti pada orang tuanya, itu sudah lisan tapi belum serah terima, maka dihitung waris. Jadi kalau sudah dihibahkan ketika masih hidup, apakah berlaku? Jawabannya iya berlaku. Dan nggak bisa dituntut di pengadilan pun, tidak ada yang bisa gitu ya. Ya, taib. Ada lagi? Mungkin kita cukupkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh setelah kajian. Ya, aku lu qouli hadza, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan semoga siapapun yang di sini mendapatkan musibah, masalah, penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan syariat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hidayah sehingga kita dituntut untuk terus berada di atas kebenaran, dan diberikan hadiah husnul khotimah, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang kami sampaikan ini menjadi paling tidak sedikit tambahan wawasan untuk bisa kita aplikasikan, dan mungkin untuk bisa kita kenalkan kepada saudara-saudari kita yang belum memahami terkait syariat ini ya, dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.